Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini di minggu kedua terakhir kita belajar pengetahuan dan keterampilan tema 4. Nah, pada mata pelajaran IPS kali ini masih sama KD-nya dengan tema 3 yang kemarin, yaitu masih tentang interaksi sosial. Jadi nanti kita akan mengulang sedikit atau mengulang kembali tentang interaksi sosial. Jadi kalian bisa lebih paham lagi ya anak-anak ya. Oke, kalian bisa siapkan telinga, siapkan mata untuk memperhatikan slide-slide yang Bu Guru berikan. Mungkin kalau ada catatan-catatan penting boleh kalian catat ya, supaya nanti pada waktu ada soal atau latihan kalian bisa mengerjakannya. Oke anak-anak? Baik, kita akan mulai ya. Baik, interaksi sosial. Sekali lagi Bu Guru akan ulangi ya. Seperti tema 3 kemarin, interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau antar perorangan yang saling memengaruhi anak-anak. Ya, jadi hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Nah, apa saja wujud interaksi sosial itu anak-anak? Bentuk interaksi sosial itu apa saja? Contohnya ada musyawarah, ada gotong royong atau kerjasama, kemudian saling menyapa satu dengan yang lain, kemudian saling berbicara atau berdiskusi, bermain bersama, beribadah bersama, dan lain-lain. Nah, diingatkan kembali bahwa ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi antar individu, yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga, interaksi antar kelompok. Kemudian, apa saja sih pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, apa sih manfaatnya interaksi sosial dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Karena kita satu dengan yang lain itu kan membutuhkan kebutuhan hidup anak-anak. Jadi bisa saling melengkapi. Yang kedua, memperkuat kerjasama. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Yang keempat, mengembangkan sikap toleran atau menghargai perbedaan. Yang kelima, memahami dan mengenali sifat orang lain. Yang keenam, menambah wawasan atau bertukar informasi. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan. Yang kedelapan, membentuk karakter. Yang kesembilan, mengetahui budaya orang lain. Dan yang ke-10, menciptakan kenyamanan dalam masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam. Kita tahu bahwa manusia pada awalnya itu hidup di sebuah lingkungan. Nah, apa itu lingkungan alam? Di sini Bu Guru akan jelaskan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Jadi lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, lingkungan alam terbagi menjadi 2, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau benda hidup. Nah, jadi dalam lingkungan alam tadi mengandung 2 anak-anak. Ada komponen abiotik atau benda mati dan biotik dalam satu lingkungan tersebut. Contohnya, misalkan dalam lingkungan alam pegunungan, komponen abiotik atau komponen benda matinya ya tanah, gunung, batu. Jadi bukan benda hidup. Sedangkan dalam lingkungan pegunungan tadi mengandung komponen biotik atau komponen yang benda hidup seperti contohnya pepohonan, lalu mungkin contohnya burung-burung dan hewan-hewan yang tinggal di daerah pegunungan tersebut. Contoh atau bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang pertama adalah manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia menyesuaikan keadaan fisik dan pekerjaan dengan lingkungan di mana manusia tersebut tinggal dan berdiam. Yang kedua, manusia bisa mengelola atau mengolah lingkungan. Jadi, manusia bisa mengolah dan mengelola lingkungan alam untuk menghasilkan bahan baku sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut sehari-harinya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berisi makhluk sosial, yaitu siapakah makhluk sosial itu? Tentunya adalah manusia serta aktivitasnya. Nah, manusia harus bisa berinteraksi atau berhubungan dengan manusia yang lainnya dalam satu lingkungan tertentu.
Contoh lingkungan sosial adalah keluarga, sekolah, tempat kerja, desa, kota, masyarakat, dan lain-lain. Lingkungan sosial berperan membentuk kepribadian atau karakter seseorang. Lingkungan masyarakat ialah lingkungan yang berisi teman dan tetangga. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial akan membentuk sikap atau perilaku daripada manusia tersebut. Nah, ada 6 sikap atau perilaku yang bisa terbentuk akibat adanya interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama, manusia itu akan merasa senasib sepenanggungan. Artinya di sini adalah saling bisa merasakan dan menanggung sesamanya, peduli dengan sesama. Yang kedua, manusia akan memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan. Bu Guru ingatkan kembali, toleransi itu adalah sikap menerima dan menghargai orang lain apa adanya. Yang ketiga, manusia tersebut akan memiliki empati. Empati itu apa? Empati adalah sikap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang keempat, tenggang rasa. Tenggang rasa adalah menghargai perasaan orang lain dan menempatkan diri seolah-olah menjadi atau merasakan menjadi orang lain tersebut. Dan yang kelima, memiliki sikap peduli. Peduli itu apa? Peduli adalah peka dan tanggap terhadap keadaan orang lain. Dan yang keenam adalah demokratis. Demokratis adalah mementingkan musyawarah untuk mufakat. Diharapkan jika terjadi sebuah masalah, manusia satu dengan manusia yang lain akan mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar demi kepentingan bersama. Yang terakhir adalah interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan kondisi kependudukan. Yang ketiga, mobilitas barang dan jasa. Dan yang keempat, persebaran kegiatan ekonomi. Sekarang, Bu Guru akan memberikan kalian tugas pengetahuan atau soal pengetahuan. Bu Guru harap kalian mencatat pertanyaannya atau menulis pertanyaannya dan kemudian kalian menjawabnya dengan melihat LKS atau melihat slide yang sudah Bu Guru bagikan di YouTube ini. Tugas keterampilan yang Bu Guru berikan kepada kalian adalah kalian buat sebuah aktivitas atau kegiatan sederhana dengan anggota keluarga kalian di rumah ya. Jadi kalau bisa boleh interaksi secara individu dengan individu, misalkan antara kalian dengan ayah. Lebih bagus lagi kalau interaksinya satu keluarga bersama-sama dilakukan. Nah, kegiatan tersebut yang kalian lakukan haruslah menyenangkan. Kemudian kegiatan yang kalian lakukan harus menunjukkan adanya interaksi antara satu dengan yang lain. Saat kalian melakukan kegiatan tersebut, jangan lupa meminta orang lain untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video, kemudian dikirimkan kepada Bu Guru melalui WA pribadi. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu Guru di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.